Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tugas ujian agama, yaitu membuat video kelompok. Nah, di sini saya Halimatus Sa'diyah NIM A1B021017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu sebut dan jelaskan kaidah-kaidah dasar fikih dan sebutkan 5 contoh implementasi kaidah dasar-dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari di daerah kalian. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan apa itu kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan kaidah yang berasal dari simpulan dalil Al-Quran dan Sunnah terkait hukum-hukum fikih. Nah, di sini kita lanjut ke kaidah fikih tersebut. Yang pertama, perkara tergantungnya tujuan. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak, tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Contohnya, kegiatan duduk diam di dalam masjid bisa jadi ibadah jika diniatkan untuk i'tikaf. Terus yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah kedua ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ia meninggalkan atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau dari kentutnya. Misalnya, contohnya di sini yaitu jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam sholatnya dan dia tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia buang keraguannya dan menempatkan hatinya atas apa yang ia yakini. Terus kaidah nomor ketiga, kesempitan mendatangkan kemudaratan. Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya di sini, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atau sesuatu yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Contohnya yaitu keringanan kepada orang yang sedang sakit untuk melakukan sholat dalam posisi duduk atau berbaring. Yang keempat, kemudaratan hendaknya dihilangkan. Janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian. Dengan adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Contohnya di sini, orang yang sedang berada dalam kelaparan yang sangat lapar diizinkan makan makanan yang haram dengan syarat tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut, sehingga ia memakan makanan haram tersebut. Karena kalau tidak memakan makanan itu, ia akan mati. Kemudian yang terakhir, adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Apa yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik. Islam di sini sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik, termasuk di dalam kaidah fikih. Contohnya itu seperti penempatan masa haid, besaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarat, dan akad jual beli.
Itu saja jawaban dari saya untuk nomor 1. Kemudian nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Mardiatun Hasanah dengan NIM A1B021031 di sini akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan maqasid syariah dan sebutkan 5 contoh implementasi maqasid syariah. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan apa itu maqasid syariah. Maqasid syariah ini dikemukakan oleh seorang ulama bernama Asy Setibi. Titik konsep tersebut diambil dari salah satu kaidah yang mengatakan sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Secara bahasa, maqasid sendiri berasal dari kata maksud yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda. Al-Fasih misalnya kepemimpinan. Maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Ada beberapa jenis maqasid di sini. Yang pertama yaitu maqasid daruriyat. Maqasid daruriyat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia yang meliputi al-daruriyat, yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga kehormatan dan keturunan. Jika daruriyat tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan halak atau kehancuran, atau fasad atau kerusakan dalam sebagian atau keseluruhan dari kelima aspek di atas, yang mewakili kemaslahatan agama dan dunia. Ibadah-ibadah khusus seperti menjaga keimanan, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa, menunaikan haji, dan sebagainya disyaratkan dalam rangka menjaga agama segenap mukallaf. Adapun yang kedua yaitu hajiat. Hajiat adalah segala sesuatu yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesempitan dan kesulitan bagi manusia. Jika hajiat tidak terpenuhi, maka ia tidak sampai menyebabkan halak atau fasad sebagaimana jika daruriyat tidak terpenuhi, tetapi hanya menyebabkan kesempitan dan kesulitan. Dalam aspek ibadah, Allah memberikan keringanan kepada orang yang sakit dan musafir dalam rangka untuk memenuhi hajiat. Dalam urusan sehari-hari, Allah memperbolehkan manusia menikmati yang halal dalam rangka memenuhi hajiat. Dan dalam mu'alamat, Allah memperbolehkan pinjam-meminjam dan jual beli saham dalam rangka untuk memenuhi hajiat. Yang ketiga yaitu di sini tahziniyat. Tahziniyat merupakan sesuatu yang menjadi hidup manusia lebih pantas dan beradab. Jika hal ini tidak ada, maka tidak akan merusak tatanan kehidupan, tetapi akan mengurangi ketidakpantasan etika dan fitrah. Ada 5 contoh implementasi maqasid syariah. Yang pertama di sini, sholat 5 waktu. Yang kedua, memakai pakaian yang menutup aurat. Yang ketiga, makan dan minum sambil duduk. Yang keempat, menuntut ilmu pengetahuan. Yang kelima, disyaratkan menikah dan menjauhi berzina atau melakukan zina sebelum menikah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul, NIM A1B021030. Baik, saya akan menjawab soal dari nomor 3. Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistanbatkan hukum Islam. Munculnya mazhab sebagai bagian dari proses sejarah penetapan hukum Islam, terterapi dari generasi sahabat tabi'in hingga mencapai masa ke masa pada masa Khalifah Abbasiyah. Akan tetapi harus akui mazhab telah memberikan sumbangsi pikiran besar dalam penetapan hukum fikih Islam. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat atau mazhab dikarenakan perbedaan persepsi
dalam usul fikih dan perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid. Mazhab yang kita ketahui ada 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dari keempat mazhab tersebut yang paling benar adalah mazhab Syafi'i, karena dari keempat mazhab tersebut mazhab Syafi'i merupakan mazhab utama dan masih bertahan. Selain itu, hampir sebagian besar bagian Asia menggunakan mazhab tersebut, termasuk di Indonesia. Bahkan mayoritas umat Islam di Indonesia menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Menganut paham utama bermazhab dikarenakan faktor ketidakmampuan kita untuk menggali hukum syariat sendiri secara langsung dari sumber-sumbernya seperti Al-Quran, As-Sunnah. Bermazhab secara benar dapat ditempuh dengan cara memahami bahwa sesungguhnya pemahaman kita terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab adalah sesuatu yang sehat dan alamiah, bukan sesuatu yang janggal atau menyimpan dari Islam. Nama Jihan Latifi Putri, NIM A1 B0 21022. Di sini saya akan menjawab nomor 4. Jawabannya, pastinya ada hukum Islam yang diterapkan, meskipun tidak sepenuhnya. Menurut saya, peraturan negara dan pemerintah pada dasarnya disepakati bersama serta ada undang-undang. Dengan posisi negara kita yang memiliki banyak agama, tidak dipungkiri peraturan negara ketidak sepenuhnya menggunakan syariat Islam meskipun dengan mayoritas agama di Indonesia Islam. Supaya tidak ada kecemburuan juga dari agama lain terkait dengan peraturan negara yang mendasari agama Islam sebagai peraturannya. Nama saya Nila Mumtazia dengan NIM A1 B02 1040. Jadi di sini saya akan menjawab nomor 5. Mengapa agama Islam masih eksis sampai sekarang? Karena agama Islam adalah agama yang sempurna dan juga agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam tidak akan pernah mengalami penambahan maupun pengurangan kecuali mereka-mereka yang terturuti oleh hawa nafsunya. Agama Islam juga agama yang akan selalu relevan atau yang selalu cocok dan yang selalu bisa diterapkan di setiap zamannya sejak hari itu hingga hari akhir kelak. Dan juga bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi berdasarkan petunjuk surat Al-Ra'd ayat 11 bahwa agar kita siap dalam menghadapi zaman atau perubahan zaman adalah dengan senantiasa melakukan perubahan paradigma berpikir. Misalnya itu dari cara berpikir yang mengutamakan jangka pendek kepada cara berpikir jangka panjang. Yang kedua, dari cara berpikir mementingkan diri sendiri kepada cara berpikir mementingkan kepentingan bersama. Dari sikap konsumtif menjadi sikap produktif. Dari memandang bekerja sebagai yang hanya untuk cari uang kepada bekerja sebagai membangun peradaban. Dan yang terakhir, dari sikap statis kepada sikap dinamis. Dan yang terakhir, bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Jadi di sini kita perlu meningkatkan ketakwaan maupun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menerima tanpa ada sikap dan pikiran kritis. Dan yang terakhir, mengambil budaya barat yang bersifat positif dan membuang serta menghindari budaya menurutnya negatif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.